Tidak ada badai yang lebih besar dari Tuhan kita. Tidak ada ombak yang bisa membatalkan rencana Tuhan atas hidup kita. Yesus yang sama, yang menenangkan Danau Galilea, hari ini masih berkata, diam, tenanglah. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya menyapa kembali Bapak Ibu Saudara dalam program Pagi Bersama Tuhan. Pagi hari ini kita akan membahas satu hal yang luar biasa dari Yesus yang sering kita lupakan dalam kesibukan dan kekhawatiran hidup. Tuhan yang menenangkan. Kita hidup di zaman yang penuh dengan gejolak, badai keuangan, badai rumah tangga, badai pelayanan, bahkan badai batin. Tetapi hari ini Tuhan ingin berkata kepada kita semua, diam, tenanglah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini kembali bersyukur buat hari yang baru. Dan kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Tetapi sebelumnya Tuhan, kami berserah penuh ke dalam tangan Tuhan, sucikan, kuduskan, dan layakan kami. Dan biar kebenaran firman-Mu akan membawa kami semakin melihat kuasa dan kebesaran. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari kita membaca satu ayat, kita akan membaca satu ayat di dalam Markus pasal 4, ayatnya yang ke-39. Firman Tuhan berkata demikian. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat ayat sebelumnya, ya, ayat yang ke-37 sebelum ayat 39, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saudara, mereka bukan orang asing terhadap laut. Murid-murid bukan orang yang bergulat di dalam dunia pendidikan. Mereka adalah nelayan-nelayan yang hidupnya hanya ada di laut. Saudara, mereka nelayan berpengalaman. Tapi badai yang terjadi pada saat itu melebihi kemampuan mereka. Badai tidak pilih waktu, tidak peduli seberapa rohani atau kuatnya seseorang. Dan yang mengejutkan, Yesus ada dalam perahu, tapi mereka tetap kena badai. Nah saudara, ini pesan penting. Mengikut Yesus bukan berarti tidak ada badai. Tetapi artinya kita tidak akan sendirian di dalam menghadapi badai itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-38 dikatakan pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Saudara, Yesus tidur. Ini bukan karena Yesus tidak peduli, tapi karena dia tidak takut. Kita panik karena kita merasa harus mengendalikan segalanya. Tapi Yesus tenang. Kenapa saudara? Karena dia tahu siapa yang berkuasa. Nah kita lihat, murid-muridnya akhirnya membangunkan Yesus dan berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang kita juga berteriak begitu. Kadang kita juga merasa seperti murid-murid. Tuhan, di mana engkau? Tidakkah engkau peduli? Tetapi Yesus tidak tersinggung. Dia berdiri dan bertindak. Saudara, Ia berkata, diam, tenanglah. Tidak ada doa panjang, tidak ada ritual, hanya firman-Nya yang berkuasa. Laut mendengarkan suara penciptanya, angin tunduk pada sang raja. Mazmur 107 ayat 29 berkata,
Ia meneduhkan badai, sehingga gelombang-gelombangnya pun reda. Bukan hanya laut dan angin yang tunduk, jiwa kita pun bisa ditenangkan oleh suara Tuhan. Yang kita butuhkan bukan solusi cepat, tapi suara Yesus di tengah badai yang kita hadapi. Markus 4 ayat 40 berkata, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saudara, takut adalah tanda kita lupa siapa yang bersama kita. Iman bukan berarti badai tidak terasa, tetapi tetap percaya meski angin masih bertiup. Pertanyaannya bukan seberapa besar masalahku, tetapi apakah Yesus ada dalam perahuku? Kalau Yesus ada, perahu tidak akan tenggelam meskipun penuh dengan air. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tanyakan pada diri kita hari ini. Apakah aku sedang dalam badai? Apakah aku panik dan merasa Tuhan diam? Apakah aku percaya bahwa firman-Nya sanggup menenangkan jiwaku? Berhentilah panik, dengarkan suara Tuhan. Firman Tuhan lebih besar dari ombak hidupmu. Ya, ada satu tips rohani yang praktis. Mulailah harimu dengan 5 menit dalam keheningan berdoa. Tuhan, tenangkanlah hatiku. Hafalkan ayat hari ini dan ucapkan setiap kali hatimu mulai gelisah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak ada badai yang lebih besar dari Tuhan kita. Tidak ada ombak yang bisa membatalkan rencana Tuhan atas hidup kita. Yesus yang sama, yang menenangkan Danau Galilea, hari ini masih berkata, "Diam, tenanglah." Jangan fokus pada gelombang, tetapi fokuslah pada siapa yang ada di dalam perahu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu hari ini, membawa hati yang gelisah, pikiran yang penuh beban, dan kehidupan yang terkadang penuh badai. Tapi kami percaya Engkau adalah Tuhan yang menenangkan. Berkatalah atas badai dalam keluarga kami, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan batin kami. Tenangkanlah hati kami, ajarkanlah kami untuk tidak hidup dalam ketakutan, tapi dalam kepercayaan penuh kepadamu. Kami percaya Engkau tetap memegang kendali. Dalam nama Yesus, kami percaya semuanya itu Tuhan. Hamba berdoa buat seluruh pendengar di mana saja mereka berada. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mata pencaharian mereka, berkati pendidikan anak-anak mereka, dan apapun yang mereka kerjakan di dalam nama Yesus yang berkenan kepadamu, Tuhan berkati. Terima kasih banyak Bapa. Bangsa dan negara ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai yang terendah, Tuhan berkati mereka dengan hikmat, dan mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam takut dan gentar kepadamu. Berkatilah dan lawatlah selalu bangsa ini Tuhan, dan biarlah belas kasihan-Mu ada atas bangsa ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Apakah Anda sedang dalam badai hari ini? Percayalah, Yesus tidak akan membiarkan perahu tenggelam. Jika renungan ini memberkati saudara, bagikan kepada seseorang yang sedang berjuang hari ini. Tetap percaya dan tetap tenang karena Yesus bersama kita.